Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Binatalk. Kali ini jumpa lagi bersama saya Lili Isna, ditemani dengan narasumber yang sudah cantik sekali. Beliau adalah Dr. Ivon, spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Bina Bakti Husada. Oke, selamat siang dokter. Selamat siang, Mbak Lili. Oke, gimana kabarnya dokter siang ini? Saya baik, sehat. Baik, oke. Terima kasih. Siang ini dokter kita live di YouTube, Instagram serta TikTok dokter. Siang ini kita akan sedikit membahas tentang HIV dokter, baik itu tanda dan gejala serta pencegahan dari penyakit HIV. Ya. Dari data yang saya peroleh mungkin sebelumnya dari tahun ke tahun dari kasus HIV ini mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dari data Kementerian Kesehatan, kasus terbaru dari penyakit HIV adalah lebih dari 500.000 ya dokter. Ya, ini diantaranya 69,9% adalah pada usia produktif dokter, antara 25 sampai 49 tahun. Nah, ini mungkin bisa menjadi warning dari sahabat Bina dokter, agar nanti teman-teman sahabat Bina bisa berhati-hati tentang apa itu penyakit HIV. Tidak usah lama-lama ya dokter, mungkin langsung saja bisa dijelaskan apa itu tentang penyakit HIV dokter. Monggo dokter. Ya, terima kasih. Sebelumnya izinkan saya menyapa ya. Jadi semua para pemirsa, baik yang merupakan sesama tenaga kesehatan di Rumah Sakit Bina ini, maupun simpatisan, maupun para pelanggan ya, pelanggan Rumah Sakit Bina. Ya, saya berterima kasih bahwasanya pada siang hari ini dipercaya untuk berbagi sedikit tentang HIV. Benar sekali tadi yang Mbak Lili katakan, bahwa sesungguhnya insidensi penyakit HIV itu masih mengalami peningkatan dan sebagian besar menyasar usia muda, usia produktif. Jadi memang kalau ini dibiarkan tentu saja akan bisa sangat mengganggu masa depan bangsa dan negara kita ya di kemudian hari ya. Jadi penting sekali bagi kita untuk menurunkan insidensi penyakit HIV ini dan menanganinya, menanggulanginya supaya tidak menjadi masalah lagi seperti itu. Ya, HIV sendiri itu merupakan satu virus sebenarnya ya. Jadi HIV itu singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Itu virus yang menyerang daya tahan tubuh. Nah, mungkin Mbak Lili juga udah tahu ya, setiap tanggal 1 Desember itu dirayakan sebagai Hari AIDS Sedunia, di mana ini bertujuan untuk mengingatkan kita akan bahayanya penyakit HIV/AIDS dan juga agar supaya kita lebih berkomitmen di dalam menangani penyakit HIV/AIDS itu. Ya, sudah tahu temanya ya? Iya. Tema Hari AIDS Sedunia? Sudah dokter. Oke dokter, kalau tadi sudah dijelaskan tentang HIV ya dokter, mungkin ada perbedaan sendiri, mungkin dari sahabat Bina belum tahu dok, perbedaan antara HIV dengan AIDS sendiri dok, itu sebenarnya beda atau sama ya dokter? Ya, mungkin dari sahabat Bina belum tahu dokter, bisa dibantu dijelaskan dokter, perbedaan antara HIV ataupun AIDS itu dokter? Ya, bagus sekali pertanyaannya ya. Sebelumnya barangkali bagi pemirsa yang belum tahu ya, saya beritahu bahwa tema Hari AIDS Sedunia kita ini pada tahun 2024 yaitu bahwa saya lihat contekan ini ya, hak setara untuk semua, bersama kita bisa. Jadi bahwasanya itu semua mempunyai hak yang sama untuk menjadi sehat, mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pelayanan pengobatan dan apapun akses, termasuk akses kepada pelayanan kesehatan ya, dan bahwasannya bersama kita bisa menanggulangi penyakit HIV/AIDS ini. Ya, jadi pada tahun 2030 ada komitmen para ahli sedunia ya, para tenaga kesehatan yang pemerhati HIV/AIDS ini untuk bersama-sama menanggulangi menanggulangi HIV, di mana berkomitmen agar supaya pada saat itu tidak terjadi lagi
penularan HIV. Tidak ada baru. kasus baru, Oke. tidak ada kematian karena HIV, dan juga tidak ada stigma tentang HIV, ya. Nah, kembali tadi ke pertanyaannya Mbak Oke, Lili ya, iya. bedanya HIV dengan AIDS. Jadi kalau HIV itu adalah nama virusnya, sedangkan AIDS nama penyakitnya. Oke. HIV itu Human Immunodeficiency Virus. AIDS itu adalah intinya itu artinya adalah semua penyakit yang sekumpulan gejala yang merupakan manifestasi dari penurunan daya tahan tubuh seseorang. Nah, ini berdasarkan stadiumnya, gejalanya bervariasi dari yang sampai tidak bergejala sampai dengan gejalanya berat. Bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidur, napasnya sesek, badannya kurus, terus kemudian apa-apa mesti diladenin, bahkan sampai tidak sadar, bahkan bisa sampai meninggal, seperti itu. Nah, seorang yang terinfeksi virus HIV belum tentu menunjukkan gejala AIDS. Jadi bisa saja dia seperti orang sehat, hanya saja dia terlihat seperti ya agak kurang semangat, cepat capek dan sebagainya gitu ya. Itu stadiumnya namanya stadium tidak bergejala. Dan itu bisa berlangsung sampai 10 tahun. Nah, setelah itu bisa muncul gejala. Ini berdasarkan juga kalau seumpama sosial ekonominya lebih rendah, biasanya muncul gejalanya tuh lebih awal. Atau yang tingkat pendidikannya lebih rendah, muncul gejalanya itu bisa lebih awal. Seperti itu Mbak Lili. Berarti tanda dan gejala sendiri itu setiap penderita beda ya dok, dari stadium-stadiumnya ya dok? Betul. Oke, kalau gini dok, kalau misalkan dari HIV ke AIDS, kira-kira itu membutuhkan waktu sekitar berapa 10 tahun? 10 tahun ya dok. Kalau misalkan gini dok, pasien biasanya stadium berapa dok yang menunjukkan suatu gejala yang berarti dokter? Ya, apakah tidak mesti begini, atau gimana? Seseorang yang terinfeksi virus HIV belum tentu menunjukkan gejala AIDS. Nah, infeksi HIV sendiri seringkali terdeteksi melalui screening. Nah, karena penyakit ini kalau sudah muncul gejala AIDS, angka kematiannya itu sangat tinggi, maka sangat penting sekali melakukan screening. Jadi makin awal terdeteksi, makin awal menjalani pengobatan, makin tinggi angka harapan hidupnya. Makanya sekarang yang digalakan itu yaitu deteksi dini. Bahkan dianjurkan setiap orang itu mengetahui status HIV-nya. Apakah dia status HIV positif kah atau negatif kah? Kalau positif ya dianjurkan segera untuk menjalani pengobatan seperti itu. Nah, jadi screening itu kan kadang-kadang ada perusahaan yang kalau menerima pegawai itu harus medical check up dulu, antara lainnya ada infeksi HIV-nya, pemeriksaan anti HIV. Nah, seperti itu ya. Terus kemudian ada juga seumpama pada saat ibu hamil ini juga diperiksa anti HIV-nya, seperti itu. Iya. Bahkan kalau umpama akan menikah disarankan juga seperti itu ya. Selanjutnya dokter, mungkin faktor resiko apa saja yang dapat menyebabkan ini orang bisa menyebabkan bisa terjangkit penyakit HIV dokter? Faktor-faktor resikonya dok? Ya, faktor resikonya ya. Jadi ini kita berbicara tentang penularan ya. HIV itu sendiri merupakan virus yang ditularkan melalui darah. Betul. Ya, jadi cairan tubuh ya. Jadi kalau seseorang itu terkena cairan tubuh dari penderita HIV, dia akan bisa tertular penyakit HIV. Ya, jadi otomatis karena penularannya itu melalui cairan tubuh, itu bisa menular dari orang tua ke anaknya. Dalam hal ini ibu ke bayinya itu bisa menular. Lalu kemudian cara yang kedua yaitu melalui hubungan seksual. Ini yang paling banyak. Melalui hubungan seksual dengan penderita HIV, ya. Nah, terus kemudian yang ketiga melalui pemakaian jarum suntik bersamaan. Jadi biasanya mengenai penderita-penderita dari kalangan penasun, ya, pemakai narkoba suntikan, ya, seperti itu. Nah, terus kemudian yang berikutnya lagi
eh ya kadang dikatakan transfusi mungkin bisa ya, tapi itu biasanya dikatakan seperti itu pada saat dulu Perang Dunia Kedua gitu ya, jadi transfusinya masih belum aman. Kalau sekarang kan transfusi kita sudah lebih aman ya, jadi darah-darah semua sudah dites apakah terhindar dari bibit HIV ataukah tidak, seperti itu. Oke, tadi sudah disebutkan bahwa untuk penularannya itu bisa lewat darah ya dokter. Kalau misalkan ini nih kita tenaga kesehatan punya luka kecil, ada keciprat darah, seperti itu apakah bisa menularkan juga dokter untuk HIV-nya dokter? Bisa. Bisa ya. Jadi itu ada scoringnya. Makanya seorang tenaga kesehatan itu diharapkan berhati-hati dalam menjalankan tugasnya. Dan kalau tidak sehat, untuk tidak segan-segan untuk meminta izin, apalagi dia tindakannya berisiko. Seumpama dia adalah seorang operator, atau dia asisten operasi, atau seorang perawat di UGD yang sering membantu untuk pemasangan infus, seperti itu ya, atau sering mengasisteni dokter dalam melakukan tindakan operasi, seperti itu ya. Jadi pada saat seorang tenaga kesehatan itu terkontaminasi oleh cairan tubuh pasien, yang nomor satu kita lakukan adalah jangan panik. Kedua, kita segera membersihkan, lalu kemudian melapor. Nah, setelah melapor, maka kemudian akan dilakukan pemeriksaan HIV kepada pasien yang sumber cairan tubuh tersebut. Nah, apakah pasien tersebut penderita HIV ataukah bukan? Kalau ternyata penderita HIV, maka itu disarankan untuk menjalani terapi profilaksis Berarti antivirus. awal harus dapat profilaksis dulu ya dok? Kalau diketahui sumber Yang cairan positif. tubuhnya itu Positif. penderita, maka Langsung. diberikan ARV profilaksis. Oh, seperti gitu. itu. Oke, ya. Ini lanjut yang kedua tadi disebutkan juga dari ibu hamil melahirkan ke bayinya ya dok. Apakah ini semua bayi yang dilahirkan dari ibu dengan HIV positif, apakah semuanya positif dok bayinya yang lahir atau ada yang negatif juga dokter? Nah, tentang ini pengalaman saya kurang begitu banyak ya, karena memang nggak banyak penderita HIV yang bisa hamil, karena seringkali penderita HIV itu kan ketahuannya pada saat stadium AIDS ya. Rata-rata pasien yang sudah AIDS itu sulit untuk hamil. Nah, jadi penderita HIV yang melahirkan itu seringkali terdeteksinya itu pada saat dia melahirkan ternyata HIV-nya positif. Oh, seperti screening itu. tadi itu ya dok, baru Ya. mau lahiran baru dicek itu ya dok. Seperti itu, ternyata positif, lahir. Nah, ini bayi harus mendapat terapi profilaksis. Nah, seumpama pemeriksaan HIV itu sudah berjalan sejak trimester awal, itu ketahuan dia penderita HIV, nah itu biasanya langsung disarankan untuk menjalani terapi ARV. Nah, itu di situ virusnya nanti akan tertekan, tersupresi. Tersupresi nanti kalau kadarnya itu sudah rendah, biasanya angka penularannya kepada bayi itu hampir sama dengan orang normal. Biasanya setelah pengobatan 6 bulan. Tapi itu menurut penelitian dan ini saya sampaikan. Kalau kurang dari 6 bulan biasanya dianjurkan untuk menjalani operasi sesar. Oh sesar ya dok, berarti tidak dianjurkan untuk normal ya dokter kalau ibu-ibu hamil dengan positif HIV, apakah tidak disarankan ya dokter? Oke, lanjut untuk yang tadi dokter yang hubungan seksual yang berganti-gantian, itu paling banyak kasusnya. Apakah ada dokter kasus-kasus yang misalkan bukan sama pasangannya aja, ibaratnya sesama jenis, terus laki dengan laki atau perempuan dengan perempuan, apakah itu juga banyak kasusnya ya dokter? Saya kira memang di kalangan homoseksual itu cukup banyak ya, hanya saja data pastinya kan tidak ada ya, karena memang biasanya kan cara untuk berhubungannya itu kan tidak biasa, dan ini melalui rektal ya, di mana rektal itu kan banyak pembuluh darahnya dan mencekam. Biasanya itu yang kan kadang-kadang ada istilahnya yang berperan sebagai wanitanya itu yang lebih mudah terkena HIV seperti itu. Berarti tidak sama ya dok kemungkinannya?
Kalau perempuan dengan perempuan ya sepertinya lebih jarang ya. Oh, lebih jarang ya dok. Oh. Lebih banyak yang Laki dengan iya. laki ya dok. Oh, oke, oke. Tapi mungkin saat ini penderitanya lebih banyak yang free sex ya, bukan yang free sex. iya. Bukan yang LSL itu ya dok. Bukan, karena kan di masyarakat kan penderita apa namanya yang penyimpangan seksual seperti itu kan juga nggak terlalu banyak ya. Tapi memang kemungkinan untuk menderita HIV lebih besar di kalangan LSL. Tapi iya. kalau di persentase itu lebih banyak yang heteroseks. Oke, ya. Yang terbuka ya ibaratnya yang kelihatan ya dok. Oke, kita sudah berbicara tentang tanda dan gejala maupun faktor resikonya dok. Nah ini selanjutnya mungkin ada penanganannya dok. Kita sudah bahas pengertiannya sudah, tanda dan gejalanya sudah, kemudian faktor resikonya sudah. Nah ini lanjut untuk penanganannya sendiri ketika pasien sudah B20 positif atau HIV positif dokter. Ya, memang pada saat ini saya tidak berencana bicara masalah penanganan ya. Iya. Oke. Tapi karena sudah ditanya, oke kita. Jadi pertama-tama untuk penanganan nomor 1 itu staging. Nah, penderita HIV ini ada di stadium mana? Kalau masih awal, biasanya hanya memerlukan ARV saja dan pemantauan. Ya, pemantauannya bisa dengan CD4, bisa dengan viral load dan pemantauan efek samping ARV. Nah, terus kemudian tapi kalau misalnya dia stadiumnya sudah lanjut, kita harus evaluasi juga penyulitnya apa. Apakah pasien ini punya penyulit diabetes, hipertensi, ginjal, itu pun harus ditangani. Dan kemudian karena ini dia menyerang daya tahan tubuh, sering terjadi penderita HIV itu mengalami penyulit infeksi oportunistik. Paling sering itu TBC. Iya. Ada juga toksoplasma, ya toksoplasmosis, infeksi jamur, kandidiasis di mulut seperti itu ya. Iya. Terus kemudian penyakit menular seksual, IMS yang lain ya selain dari HIV seperti itu. Itu diberikan. Nah, ini menarik untuk tata laksananya itu nggak akan bisa habis ya. Dan nutrisi juga harus penting dan stadiumnya kalau sudah lanjut itu sangat penting sekali dukungan dari keluarga dekat seperti itu supaya tidak ditinggalkan. Iya. Karena pada saat stadium lanjut dia juga membutuhkan orang untuk merawat dia seperti itu. Hanya saja memang penderita HIV kadang-kadang tidak terbuka untuk mengatakan tentang penyakitnya seperti itu. Nah, untuk pencegahan itu sendiri, apabila seseorang terinfeksi HIV dengan dia bersedia untuk menjalani terapi ARV dan minumnya dengan teratur sehingga virusnya tersupresi bahkan bisa tidak terdeteksi seperti sehat lagi sehingga kemungkinan menularkan penyakitnya itu kepada pasangan itu sangat diminimalisir. Itu juga merupakan salah satu metode pencegahan. Seperti itu. Itu tadi kita ngobrol sekilas penanganan untuk yang sudah B20 positif ya dokter. Ini kita ngobrol-ngobrol untuk yang belum positif dokter. Mungkin pencegahannya apa dok yang dapat dilakukan agar kita tidak tertular dari penyakit HIV itu sendiri dokter? Ya. Pencegahannya. Jadi seperti halnya semua penyakit itu nomor 1 itu pokoknya pola hidup bersih dan sehat. Betul. Jangan macam-macam, setia pada satu pasangan. Kalau sudah terkena ya. Kalau pasangannya ternyata belum terkena, ya pakai pengaman kalau berhubungan, ya. Terus kalau misalnya dia terkena, terus kemudian dia sampai ternyata sedang hamil, kalau misalnya anaknya belum tertular, ya dijaga supaya jangan sampai tertular. Gizinya juga harus baik seperti itu, ya. Tidak memakai jarum suntik secara bergantian seperti itu. Kemudian dokter, kalau misalkan ini pasien sudah HIV positif dok di rumah, mungkin masih banyak stigma atau diskriminasi dari orang sekitar atau keluarga dokter untuk penderita HIV ini sendiri. Mungkin ada sedikit tips atau trik dok untuk keluarga ataupun orang-orang di sekitarnya bahwa oh ini loh HIV tidak menular segampang itu. Mungkin ada dok sedikit pepatah, 1 kata 2 kalimat untuk sahabat-sahabat Bina dokter yang ingin disampaikan.
Soalnya banyak ya dok, masih ada stigma atau diskriminasi seperti itu ya dokter. Ya, jadi nomor satu yang mesti diambil prinsipnya bahwa penyakit ini menularnya lewat cairan tubuh. Jadi pada saat kita membantu merawat seorang pasien HIV, kita harus melindungi tubuh kita dari cairan tubuhnya. Jadi seumpama kita mau membantu membersihkan muntahannya, mau membantu memandikan, mungkin sebaiknya kita pakai sarung tangan seperti itu. Atau barangkali kalau pasiennya ternyata menggunakan pampers, itu menggunakan sarung tangan seperti itu, ya. Terus kemudian kalau seumpama pasiennya itu sedang batuk, punya TBC, ya nanti kalau pada saat dia berdekatan, sementara kita minta penderitanya itu menggunakan masker seperti itu, ya. Kitanya sendiri juga jangan terlalu berdekatan. Nah, ruangan penderita juga diusahakan bisa kena sinar matahari yang baik, sirkulasi udaranya juga baik, ya. Terus kemudian yang merawat itu gizinya juga harus baik, ya, supaya nggak mudah tertular penyakit infeksi oportunistiknya itu. Nah, terus kemudian untuk stigma itu sendiri, ya kita jauhi penyakitnya, tapi orangnya itu Bukan orangnya. karena itu masih pernah kenal baik sama kita atau bahkan itu adalah kerabat kita, jangan kita tinggalkan seperti itu. Oke, dokter tadi sekilas dokter menyebutkan kalau misalkan kena muntahan atau pakai pampers diusahakan pakai handscoon ya dokter. Apakah cairan itu tersendiri juga bisa menyebabkan orang lain tertular dokter? Ya, jadi virus HIV itu 10 menit di luar tubuh, di luar cairan tubuhnya itu sudah tidak bisa Sudah tidak menularkan. menimbulkan penyakit, dia akan mati seperti itu. Ya, tapi kalau misalnya ada di cairan tubuhnya, tinja atau apa atau di kolostrum, air susu ibu gitu ya, ya kan keringnya lama ya mungkin masih bisa seperti itu, jadi lebih baik tidak. Lebih amannya mungkin Lebih ya dokter pakai amannya. handscoon ya dok. Makanya Oke. Untuk kalau penderita HIV yang maaf meninggal itu kan mengeluarkan cairan tubuh, itu harus berhati-hati. Oke dokter. Untuk pasien-pasien HIV dokter, mereka biasanya kalau dari pengalaman saya ya dokter memberikan konseling itu banyak yang mereka mengira pasien positif HIV kemudian 2-3 tahun merasa hidupnya akan tidak nyun sewu, umurnya tidak panjang dokter. Padahal itu masih HIV ya dokter. Kalau HIV ke AIDS prosesnya mungkin sampai 10 tahun seperti yang jelaskan tadi. Jadi kalau misalkan dari segi medis ya dokter, itu antara HIV sampai ke tadi AIDS 10 tahun. Jadi kalau misalkan saya memberikan konseling tetap aja cukup memberikan apakah goalnya memberikan rutin HRV seperti itu ya dokter. Sekilas tentang ARV atau seperti apa dokter? Ya, Yang penting jadi hidup kalau sehat seumpama atau konseling post test ya, jadi Iya, ternyata post-test. sudah diketahui ya kita menyarankan untuk menganjurkan dia untuk minum obat, terus kemudian untuk supaya dia tidak menjauhkan diri, untuk tetap rutin berobat, tidak putus asa. Makin awal menjalani pengobatan akan makin baik. Bahwa pasien HIV itu saat dia terinfeksi HIV muncul AIDS stadiumnya yang berat itu butuh waktu 10 tahun. Itu bila dibiarkan. Tapi kalau diobati dia bisa sehat Lebih ya, Dok? bertahun-tahun. Iya. malah bisa mungkin nggak nyampe AIDS ya dokter. Kalau misalkan dari stadium Bisa awal sampai meninggalnya nanti sampai seperti usia orang normal. seperti orang normal ya, kualitas hidupnya Ya. sama seperti kita yang tidak Ya. terinfeksi ya dokter. Oke. Tadi ngomong-ngomong ARV ya dokter, apakah ini ARV diminum selama seumur hidup atau ketika muncul gejala saja atau bagaimana dokter? Ngomong-ngomong ARV. Jadi mungkin teman-teman sahabat Bina ini banyak yang nggak tahu ya apa itu ARV ya. Iya betul. ARV itu adalah obat antivirus ya. Jadi obat antivirus itu untuk pasien HIV itu biasanya paling sedikit itu kombinasi dari 3 macam obat. Nah itu biasanya diminumkan sekaligus. Nah saat ini obat-obat tersebut banyak yang dibuat dalam bentuk kombinasi. Kombinasi jadi minumnya 1 tablet, tapi sebenarnya terdiri dari
ketiga macam obat itu, seperti itu. Minumnya harus terus meskipun dia sudah sehat, seperti orang normal, seperti tidak punya penyakit, tetap harus diminum. Oke, oke. Tadi kita sudah panjang lebar ya dokter. Mungkin ada pertanyaan dari sahabat Bina yang live di TikTok atau di Instagram. Oke. Ini coba saya bacakan ya dokter. Mungkin banyak sekali pertanyaan. Izin saya bacakan dari R_Bull20. Apakah benar dokter orang terkena HIV masih bisa produktif di kehidupan sehari-hari dokter? Benar sekali. Oke, ini pertanyaan ini sangat bagus ya dokter. Monggo mungkin bisa dibantu jawab dokter. Iya benar sekali, dia bisa produktif. Jadi pada saat terdeteksi mungkin saja dia karena kondisi penyakitnya ya, kadar virusnya juga tinggi. Setelah dia minum obat beberapa waktu, virusnya menjadi tersupresi, bahkan tidak terdeteksi, dia akan seperti orang normal. Orang normal yang bisa bekerja. Dia akan selalu tetap menjadi sehat. Kualitas hidupnya sama ya, gitu obatnya ya dok? itu tetap diminum dan menjaga pola hidup itu, gizi dan nutrisinya juga. Sama ya dok? Kebersihan lingkungannya juga dijaga. Lanjut, mungkin pertanyaan yang kedua izin saya bacakan dokter. Bagaimana gejala awal HIV dok? Minta tolong dijelaskan dokter. Monggo dokter. Ya, kalau gejala awal HIV, jadi HIV itu kalau baru terinfeksi biasanya tidak menimbulkan gejala. Jadi itu yang bikin sulit untuk mendeteksinya. Nah, tapi gejala awal biasanya munculnya itu juga tidak khas. Cuman merasa badannya itu letih, lesu, nafsu makannya kurang, atau barangkali sering mencret gitu ya, atau barangkali mulutnya sering sariawan, seperti itu. Oke, ini ngomong-ngomong tanda dan gejala dok, mungkin bisa dijelaskan lebih spesifik tanda dan gejala dari penyakit HIV yang mungkin dari stadium awal sampai dengan stadium akhir ada perbedaannya nggak sih dok gitu? Nggak ada ya dok? Yang memang kelihatan dari segi fisiknya, oh ya ini HIV, oh ya ini tanda ini, ada enggak ya dok? Itu nggak ada, itu nggak hampir ada. seperti pasien lain. Jadi pasien HIV stadium 4, stadium lanjut itu datang ke rumah sakit biasanya kelihatan sakit berat. Sakit berat. Jadi kalau misalnya dia sudah terbiasa menangani pasien HIV, lihat sepintas dia sudah tahu. Oh, itu tapi kalau sudah stadium akhir ya? Sudah bisa menduga, mungkin ini HIV seperti itu. Lalu kemudian kita cari faktor risikonya. Kalau semua faktor risikonya itu betul ada, nah kita sudah bisa langsung menjadinya suspek HIV. Suspek ya dok, baru curiga ya dok. Ya. Oke. Izin saya bacakan lagi dok pertanyaannya. Apakah bisa dok HIV ini jadi AIDS? Mungkin tadi udah saya jelaskan ya dok. Butuh berapa lama sih dok HIV ini menjadi AIDS? Mungkin ada pertanyaan lagi dok. HIV kalau tidak diobati pasti akan menjadi AIDS. Seberapapun baiknya kondisi tubuh seseorang. Semakin baik kondisi tubuh seseorang, semakin mapan ekonominya, biasanya dia akan muncul gejala AIDS-nya itu akan semakin lama. Dan sebaliknya. Nah, munculnya gejala AIDS dari sejak infeksi HIV pada saat ini 3 sampai dengan 10 tahun. 3 sampai 10 tahun ya dok. Oke, Ya. 3 sampai 10 tahun. Mungkin ada pertanyaan lagi. Monggo yang mau tanya nanti insya Allah akan ada hadiah dokter untuk 4 penanya yang beruntung. Apakah masih ada pertanyaan? Oke, mungkin sudah tidak ada dokter. Untuk sahabat Bina mungkin tema kali ini sangat menarik ya dokter. Oke, nanti kalau misalkan ada yang ingin berdiskusi atau ingin ditanyakan, monggo mungkin bisa japri atau bisa inbox di sosmed kita ya dokter. Mungkin ada yang mau ditambahkan dokter atau sedikit tips dan triks untuk sahabat Bina terkait HIV AIDS dokter?
hiduplah dengan bersih dan sehat agar terhindar dari segala macam penyakit termasuk HIV. Oke, mantap. Oke, hidup bersih ya dokter, termasuk hindari seks bebas gitu ya dokter. Ya, Oke, karena itu hampir 90% ya dok penularan HIV di Indonesia ya dokter. Oke, sahabat Bina, perlu diketahui ini ada jadwal dokter Ivon jam 2 sampai jam 4 setiap hari kerja. Jam 2 sampai jam 4 ya Jam 4 dokter, sore. setiap hari kerja. Oke, sahabat Bina yang berbahagia, tentunya sangat penting sekali materi HIV ini. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak kasus-kasus peningkatan HIV, terutama untuk hari tanggal 1 Desember ya dokter, kita memperingati Hari AIDS Dunia. Adapun tujuannya tadi sudah dijelaskan dari dokter, untuk kita mengingatkan lagi dokter, 2030 ya dokter, kita harus mencanangkan, meningkatkan, menggolkan tentang 3-0 ya dokter. Yang pertama adalah tidak adanya kasus penularan HIV terbaru ya dokter. Kemudian yang kedua adalah tidak ada pasien meninggal akibat HIV. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada stigma atau diskriminasi pada penderita HIV. Oke. Sebenarnya masih seru ya dokter, tapi sepertinya sudah di penghujung acara dokter. Mungkin saya terima kasih waktunya dokter. Saya pamit dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.